Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time. Dan kali ini gua akan kembali membuat konten review film. Review film kali ini berjudul Guna-Guna Istri Muda. Oke, film ini diproduksi oleh Falcon Black. Mereka punya kayak semacam kategori film gitu ya. Mereka memproduksi banyak film, berbagai macam genre. Dan untuk film-film horor mereka kategorikan di dalam produksi Falcon Black. Jadi dikategorikan sendiri sama mereka untuk genre-genre yang menurut mereka nih cocoknya di Falcon Black, terus ada yang di Falcon Picture biasa gitu. Jadi mereka sendiri yang mengkotak-kotakan film mereka. Jadi biar ada kategori filmnya. Bagus sih sebenarnya. Jadi untuk pencarian filmnya, untuk data mereka gampang gitu ditemukan. Oke, film Falcon Black sebenarnya udah banyak banget ya. Ada beberapa juga yang remake film jadul seperti Bayi Ajaib. Itu juga salah satu film jadul yang di remake ulang dibuat versi terbarunya. Ini pun sama, yaitu Guna-Guna Istri Muda. Film jadul sekitar tahun 1977 nih film aslinya keluar, originnya. Lalu di remake ulang ke versi terbarunya oleh Falcon Black ini di tahun 2024 kemarin yang dirilis di bioskop. Oke, film ini disutradarai oleh Raska Robi Ertanto dan juga ditulis keroyokan juga nih sama Akil Anwari, Alim Sudio, dan Titin Watimena. Pemerannya juga oke-oke, ada Anjasmara, Lulu Tobing, Karissa Pruset, Happy Salma, Abijal Al-Ghifari, Elang El Gibran, dan Doni Damara. Menurut gue sih produksi film Falcon Black ini seru banget dan menyenangkan gitu untuk ditonton karena mereka seperti menggunakan visual efek yang oke punya, dan tentu saja penggunaan visual efek itu tepat dalam treatment horor yang produksi mereka. Ciri khasnya Falcon banget lah kalau ibaratnya, kalau ciri khas visual efeknya. Oke, film ini menceritakan tentang sosok bernama Burhan yang diperankan oleh Anjasmara, seorang pria yang kaya raya, tajir melintir, yang kehidupannya berbanding terbalik dan penuh kengerian ketika menikahi sosok bernama Angel yang diperankan oleh Karissa Pruset ini sebagai istri mudanya. Jadi dia punya istri, lalu dia berniat untuk memadu istrinya, jadi punya dua istri. Nah, istri mudanya ini yang menurut film ini diceritakan memiliki keegoisan dan ketamakan yang luar biasa, yang ingin menguasai harta dari si karakter Burhan ini. Makanya dia mau menikahi si Burhan. Kayaknya sih kayak benalu dalam rumah tangga gitu. Jadi dia tuh numpang hidup di kehidupan si Burhan ini. Tapi nggak dari itu doang dia merusak rumah tangga dia, si Pak Burhan ini. Malah sampai ke melakukan perdukunan ya, percobaan pelet kepada ponakannya sendiri. Waduh, gila serem banget ya. Jadi istri orang direbut, ibaratnya kayak pelakor gitu. Lalu ponakan si Om Burhan ini juga direbut juga oleh dia. Jadi dia berselingkuh dengan ponakan si Om Burhan yang sudah menjadi suaminya. Wow, gokil. Perselingkuhannya double ya, pelakornya nih. Dia melakukan perebutan suami orang, merebut laki orang rasanya, dan setelah dia nikah sama si Om Burhan ini, malah dia merebut lagi ponakannya, dan itu makin hancur rumah tangga dari Pak Burhan ini. Yang lebih parahnya, dia melakukan perdukunan dari mulai santet si Om Burhan itu, lalu melakukan pelet ke ponakannya si Om Burhan, dan jadi semua hal yang berawal harmonis di kehidupannya Om Burhan jadi berantakan total. Dan di sini pengorbanan seorang istrinya Om Burhan luar biasa sekali, sabar dan tentu saja selalu setia menemani Om Burhan, baik itu suka maupun duka. Bahkan ketika mengalami gejala-gejala
perdukunan ini yang dilakukan oleh sosok Angel ini, yang ibarat benalur rumah tangga ya, benalur rumah tangga yang sesungguhnya ini. Wah, luar biasa. Oke, kalau menurut gue dari segi penceritaan berlapis ya, sangat rumit sekali kehidupan rumah tangga Om Burhan ini, dan sosok karakter Angel ini benar-benar dikembangkan luar biasa sekali dengan sosok keegoisannya, ketamakan, dan sifat-sifat buruknya. Dan untuk penerapan horor dari segi perdukunannya ini juga dilihatkan dengan jelas, seru banget. Scene per scene, adegan per adegan memacu adrenalin kita untuk penasaran gitu terhadap apa yang akan terjadi lagi oleh keluarga Om Burhan ini. Dan luar biasa sekali treatment horor yang gue bilang visual effect itu tepat digunakan di film ini dan tidak terlalu berlebihan, bahkan cenderung lebih efisien lah ya dalam penggunaan penerapan visual effect dalam film horor. Karena banyak juga visual effect dalam film horor lain yang menurut gue cenderung berlebihan dan memaksakan banget untuk dilakukan dalam suatu adegan film itu ya. Kalau ini menurut gue tepat dengan cerita yang mereka ingin buat. Gue nggak tahu ya film pertamanya dulu, film originnya dulu seperti apa, gue nggak mengetahui, dan gue juga nggak nonton. Tapi gue merasa sedikit terpuaskan dengan film ini. Menurut gue suatu hal yang baru, suatu hal yang menarik lah untuk disimak, ditonton di kala senggang. Mungkin gue melewatkan film ini di bioskop karena cenderung kayak ekspektasi gue rendah terhadap film ini, jadi nggak tahu ya apa film ini berantakan ceritanya atau gimana. Awal mulanya gue kira ini film biasa banget lah, tapi ternyata setelah nonton oke lah, masih layak tonton dan masih oke juga untuk disaksikan, terutama treatment horor ya, teror yang dilakukan oleh si Angel ini, teror dukun ini ya, santet, pelet dan lain-lainnya. Semua perdukunan dilakukan di sini. Wah, keren. Untuk film horor sih menurut gue eksekusinya oke. Cuman terlalu terburu-buru untuk penyelesaian akhirnya ya. Jadi cenderung nih film kecepatan di akhir, terlalu lambat di awal. Jadi temponya malah endingnya kayak memaksakan untuk cepat kelar gitu. Ya, mungkin ini cocoknya dijadiin satu film aja, jangan ada lagi film keduanya. Kalau ada film keduanya terlalu memaksakan banget sih, karena penceritanya sudah clear, sudah kelar gitu, dari konflik cerita dan pengadeganan dari cerita yang dibangun dari awal sampai akhir. Nilai lebihnya di sini pertama acting para pemain, kedua visual effect yang digunakan cukup efektif dan efisien terhadap pengadeganan treatment horor yang dilakukan. Dan mungkin ceritanya sedikit rumit, tapi ternyata memiliki sisi daya tarik yang cukup bikin kita penasaran setiap fasenya, setiap alur yang pengen dicoba dipercepat itu. Tapi sayangnya emang penyelesaian akhirnya terlalu terburu-buru. Mungkin kalau dari gua memberikan penilaian sekitar 7,1 untuk film ini. Ya terlihat B aja, biasa aja, tapi sedikit jauh lebih tinggi dari ekspektasi yang gue bayangkan ketika berniat nonton film ini. Karena awalnya gue skip film ini di bioskop, setelah nonton di aplikasi film ternyata oke juga lah, sebagai hiburan semata. Itu sesuatu yang refreshing, yang seru untuk ditonton. Tapi untuk menjadi film horor terbaik enggak juga, karena ini levelnya masih standar, sedikit di atas standar gitu. Karena ada beberapa hal yang menarik lah. Untuk kedepannya sih Falcon Black ini memiliki banyak proyek, dan menurut gua untuk film-film horornya oke sih. Cuman masih kalah ya sama PH lain yang menggunakan treatment horor lainnya seperti MD. Kalau menurut gua malah MD nih mungkin marketingnya bagus, cuman lebih enak ditonton film-film Falcon ini atau film dari PH lain, Hitsmaker atau lain-lainnya. Tapi gue cenderung dari Hitsmaker, MD maupun Falcon, kayaknya gue lebih cocok di film Falcon deh. Tergantung selera sih. Tapi gue tipenya kayaknya film
Falcon. Kalau MD tuh gitu-gitu aja ceritanya, formatnya udah ketebak lah ya. Kalau untuk Hitchmaker tuh penggunaan visual efeknya terlalu enggak banget, maksain dan terlalu berlebihan. Jadi gue nggak suka sama treatment visual efek yang banyak di film Hitchmaker itu, yang terlalu berlebihan. Kalau Falcon nih walaupun banyak visual efeknya tapi tetap cenderung enak untuk ditonton, efektif dalam penggunaan adeganan di film tersebut, dan treatment horornya juga nggak banyak efek kejut kayak MD ya, yang penuh dengan jump scare tapi kayak hambar di cerita. Kalau ini ceritanya oke, walaupun penyelesaian akhirnya kurang baik, tapi visual efeknya juga efisien dan efektif sesuai penggunaannya. Oke, itu aja mungkin untuk guna-guna istri muda Falcon Black. Next time gue akan coba film-film lain yang gue lewatkan di bioskop, dan juga akan selalu mengupdate film untuk reaction trailer lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel Hadit Movie Time. Jangan nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.